ya sudah, kita lakukan gerakan coblos semua, betul? Saking semangatnya sampai dicoblos semua. Proses pilkada DKI ini sungguh dramatis dan berakhir tragis. Kak, yang disodorkan ini yang bukan yang diinginkan begitu ya. Jadi ini suatu bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat. Satu-satunya bentuk perlawanan yang dilakukan ya ini tadi, munculnya Gercos, gerakan coblos semua. Dia mengajukan judicial review yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar disediakan kotak kosong. Kalau kotak kosong menang, pilkada diulang. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Jadi kita bikin gerakan saja begitu bahasanya. Ini bedah tuntas fenomena Gercos. Memang sengaja kita bikin satu diskusi, ya, melihat fenomena-fenomena yang luar biasa. Ya, kita melihat ini yang harus kita rubah. Apa yang harus kita rubah dengan adanya gerakan coblos semua ini? Tinggal bagaimana fenomena ke depannya. Ya, ini bentuk daripada sebetulnya perlawanan kita terhadap arogansi partai, betul? Kita punya seorang yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk memimpin, tapi karena ada jegal-menjegal di sana, ya akhirnya apa yang terjadi ya terjadi pada saat ini. Maka dari itu saat ini nanti kita akan kupas tuntas. Sebetulnya Gercos ini konstitusional atau inkonstitusional. Nah, ini kita akan coba kita tanya jawab nanti. Mungkin nanti Pak Rahma akan terus mengejar daripada narasumber. Tapi sekali lagi ini hanya sebagai ajang pencerahan kita. Ya, kedepannya ini ada 3 kandidat pilkada yang semuanya mungkin nanti sudah terekam. Ya, track recordnya segala macam. Nah, itu bisa juga menjadi satu catatan buat kita. Tapi tergantung lagi kepada kita. Artinya kalau kita mau milih 1 silakan, mau milih nomor 2 silakan, mau milih nomor 3 silakan, tidak memilih pun silakan, karena ini hak kita, hak politik kita, hak konstitusi kita. Jadi kedepannya ini bagaimana tinggal kita melihat perkembangannya saja. Ya, maka kita mengadakan bedah tuntas fenomena Gercos ini, mudah-mudahan menjadi satu pencerahan buat kita. Andaikan memang nanti kita lihat tidak ada kemaslahatannya semua, ya sudah, kita lakukan gerakan coblos semua, betul? Setuju? Takbir. Kalau dari takbir semangat banget, luar biasa. Ya, jadi ini hanya sebagai pengantar saja. Ya, nanti kita diskusi. Saya harap nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Ya, biar bisa kita pulang dari sini bawa bekal. Kita pulang dari sini bawa oleh-oleh apa yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita. Ingin bagaimana wilayah kita, daerah kita mendapat seorang pemimpin yang baik, betul? Seorang pemimpin yang benar-benar mumpuni. Ya, nanti tinggal kita lihat saja. Saking semangatnya sampai dicoblos semua. Gitu. Pok, nyoblos siapa rencananya, Pok? Udah nggak rahasia lagi ya. Ini menarik, ada Gercos gitu ya. Tema kita hari ini gerakan coblos semua. Mengapa sampai muncul fenomena Gercos ini ya? Cuma ada di pilkada DKI kali ini. Sebelum-belumnya belum pernah dengar ya. Ini baru pertama, ini sejarah ya. Ini mengapa? Karena proses pilkada DKI ini sungguh dramatis dan berakhir tragis. Bayangkan ya, kita ini kan katanya demokrasi langsung, artinya rakyat bisa memilih langsung ya pemimpin yang diinginkannya, nyoblos langsung. Tapi apa daya ya, calonnya itu tidak bisa langsung mencalonkan, harus melalui partai politik begitu ya. Jadinya ya akhirnya terjadilah hegemoni partai politik kartel tadi ya. Meskipun ada ruang sebenarnya calon independen, tapi sepertinya kemarin calon Anies Baswedan sudah diberi angin segar ya. Jadi ada politik prank di situ. Di detik-detik terakhir dia cabut dukungannya sehingga tidak ada waktu untuk calon independen begitu ya. Nah, inilah
fenomena gercos ini yang akan kita bahas sebagai rasanya kalau sudah akhirnya berakhir seperti ini. Bayangkan ya, calon-calon yang akan kita pilih nanti di Pilkada DKI ini. DKI itu provinsi besar, terbesar ya, ibu kota mantannya, ibu kota. Tetapi anehnya, calon pemimpin yang mau dicoblos itu justru orang yang paling banyak tinggi surveinya malah nggak ada di surat suara. Aneh nggak? Justru orang yang namanya nggak pernah muncul sekalipun di surat suara. Contohnya Pramono Anung, ada nanti di surat suara. Nah ini mewakili suara siapa sebenarnya? Ini siapa yang disuruh nyoblos nanti? Kok pilihannya itu yang bukan diinginkan rakyat? Katanya rakyat yang disuruh coblos. Kak yang disodorkan ini yang bukan yang diinginkan begitu ya. Jadi ini suatu bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat sebenarnya. Dengan menyodorkan nama-nama yang sudah jelas tidak pernah muncul sebelumnya dalam survei maupun dalam kita tahu fenomena atau animo masyarakat ya. Anies Baswedan salah satu contohnya adalah mantan gubernur DKI begitu ya. Sudah sebenarnya tidak heran jika diberi kesempatan, tetapi partai politik dengan berbagai transaksionalnya dan dramanya tadi itu akhirnya menjegal begitu, sehingga salah satu atau satu-satunya bentuk perlawanan yang dilakukan ya ini tadi, munculnya gercos, gerakan coblos semua begitu ya. Bagaimana dan apa tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Eka ya, keynote speakernya tadi ya. Kita akan membahasnya langsung saja. Ini saya kenalkan lagi satu persatu ya. Narasumbernya ada Bang Ihsanuddin Nursi. Ini ekonom kita, mungkin ekonom yang tersisa ya. Karena Faisal Basri dan Rizal Ramli sudah almarhum, kita doakan Ihsanuddin Nursi sehat terus ya. Amin, diaminin banyak orang begitu ya. Kemudian ada Mpok Profesor Siti Zuhro, kok nggak enak Mpok tapi Profesor Siti Zuhro. No, Mpok Wiwi sebagai peneliti BRIN begitu ya. Kemudian ada Refli Harun sebagai Bang Cadas ya. Tepuk tangan untuk narasumber ya. Ini mungkin kita dari segi, kita tinjau dari segi hukum tata negaranya dulu kali ya Bang Refli ya. Ya, kita lihat sebenarnya gercos ini seperti apa implikasinya. Mengapa tidak golput? Ada juga yang mengatakan golput begitu. Dan kalau sudah gercos, apakah nanti bisa mewakili suara rakyat? Karena tetap aja yang kepilih kan nanti juga yang itu begitu kan. Ini silahkan ini Bang Refli pandangannya. Pagi-pagi makan ketupat. Lebih enak ditambah roti. Ini Bim bin Yamin punya tempat. Aneh ngomong kudu hati-hati. Satu lagi boleh kan? Satu lagi. Sayang disayang burung gelatik. Oke. Diulangnya. Sayang disayang burung gelatik. Kakinya luka tertusuk beling. Memang Pok Rahma memanglah cantik. Bikin aneh 7 keliling. Terus pantun aja terus, nggak usah paparan. Pantun aja nggak apa-apa. Dia protes. Pantun aja, stok masih banyak. Wah, bisa nanti gercos saya bikin lagi di akhir nanti. Jadi kawan-kawan semua ya, ada dua pilihan. Saya maju sedikit ya. Ada dua pilihan. Kita mau gercos atau golput. Gerakan coblos semua atau golongan putih golput. Saya hanya mengatakan atau menyampaikan aspirasi yang muncul dan kemudian saya membingkainya dalam perspektif hukum tata negara. Saya menghormati orang yang mau memilih, silahkan juga. Tetapi saya hanya ingin membahas soal golput dan gercos. Kita sudah tahu lah bedanya ya. Kalau golput itu kita tidak absen, tidak datang. Walaupun datang tapi tidak absen itu dianggap golput. Karena nanti tingkat partisipasinya bisa rendah. Kan kalau kita datang ke TPS, datang lalu kita absen kan, baru kemudian nyoblos. Nah kalau golput itu nggak absen dia. Maksudnya apa? Maksudnya nanti tingkat partisipasinya rendah. Kalau kita mau mendelegitimasi, oke?
Kalau dia gercos, gerakan coblos semua, kita datang, kita absen, kemudian kita coblos semua. Tingkat partisipasi tinggi, tetapi banyak suara tidak sah. Nah, saya, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, belum mau memutuskan mana pilihan di antara dua ini, golput atau gercos, karena sangat bergantung. Nah, sangat bergantung yang digantung ya. Jadi sangat bergantung dengan judicial review yang diajukan oleh beberapa teman. Yang saya tahu adalah Wakil Kamal. Dia mengajukan judicial review yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar disediakan kotak kosong. Sebenarnya bukan disediakan kotak kosong, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Ya, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Kalau permohonan itu dikabulkan dan kita kemudian mau memenangkan kotak kosong, maka kemudian kita nggak bicara gercos lagi, kita nggak bicara gerakan coblos semua, karena kalau gercos itu suaranya tidak sah. Tetapi kalau kita mau memenangkan kotak kosong, kita coblos yang tidak ada gambarnya. Nah, pertanyaannya adalah saya tidak bisa memutuskan apakah ini bakal dikabulkan atau tidak. Apalagi saya bilang sama teman saya yang mengajukan permohonan itu, tolong dikasih alternatif. Tidak hanya kolom kosong, tetapi juga tingkat partisipasi. Jadi yang mana yang dikabulkan MK? Maunya kita, maunya kan nggak apa-apa kan? Seandainya kotak kosong itu menang, maka permohonannya pilkada diulang. Maksudnya saya bicara tentang kalau dikabulkan MK ya, bukan sekarang. Jadi kalau kotak kosong menang, pilkada diulang. Diulang dari mana? Bukan dari pencoblosan, tapi dari pendaftaran. Sebagaimana menangnya kotak kosong di calon yang cuma satu saja, calon tunggal, dan lawan, istilahnya bukan lawan kotak kosong, lawan kolom kosong ya. Jadi kalau memang itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka pilihannya adalah kita tidak gercos, gerakan coblos semua, tapi gerakan coblos kolom kosong, gersong, gercong ya, gerakan gosong, gerakan coblos kolom kosong, disingkat gosong ya. Tetapi kalau seandainya yang dikabulkan MK adalah tingkat partisipasi, MK tidak mengabulkan yang namanya kolom kosong, tapi tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasi di bawah 50%, maka pilkada diulang. Maka tentu kita tidak akan datang ke TPS. Kalaupun datang ke TPS, kita cuma jadi pengawas, tapi tidak absen. Kalau seandainya kita ingin tingkat partisipasinya rendah di bawah 50%. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya share, karena tidak mungkin saya nge-share memilih satu saja sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa, yang namanya November 27 masih lama, ya kan? Masih Oktober, November, masih 2 bulan lebih, hampir 2,5 bulan. Dan kita tidak tahu apakah kemudian akan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan itu atau tidak. Oke, itu satu bagian. Bagian kedua adalah kita ini diancam-ancam oleh KPU, ya kan? Saya bilang KPU itu sontoloyo, ya kan? Kenapa sontoloyo? Dia menggunakan pasal 187 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Itu kawan-kawan semua, itu pasal untuk money politics, pasal untuk politik duit. Jadi politik uang itu adalah siapa yang dengan cara melawan hukum, ya, dengan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara agar ada 4, tidak memilih dan kemudian menyebabkan suara tidak sah, memilih dengan cara tertentu suara tidak sah, yaitu coblos semua, atau tidak datang, golput, atau memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, maka bisa dipidanakan. Itu untuk money politics, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah kalau kita memaksa orang lain untuk memilih atau tidak memilih. Gercos ini
adalah gerakan politik kesadaran warga, perlawanan terhadap rezim yang dengan seenaknya membuat pilkada ini tidak demokratis. Ya, coba bayangkan pasangan Rakus, itu Rakus atau apa? Rawon, Rakus, Ridho, Rakus ya. Ridwan Kamil, Suswon. Oh, azan sudah, kita berhenti dulu kalau gitu. Jua itu adalah pasal money politics. Jadi hanya bisa dikenakan kepada orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi. Nah, saya ingin menambahnya dengan yang mengancam dengan kekerasan, karena itu ada dengan cara melawan hukum. Tetapi kalau kita kampanye dengan kesadaran untuk misalnya golput atau tidak memilih atau memilih semuanya, itu adalah bagian dari political right, hak politik warga negara. Kenapa hak politik warga negara? Sebagai bentuk perlawanan dari kesemena-menaan partai politik yang telah membuat pilkada menjadi tidak fair, ya. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya sebagai pengamat, bukan soal Anies Baswedannya yang kemudian membuat saya atau siapapun harus golput atau gercos, tetapi lebih pada tidak fairnya di dalam proses berpilkada di DKI. Coba bayangkan, semua partai politik itu diborong dengan iming-iming stick and carrot. Kalau yang melawan dikasih pentungan, yang kira-kira tidak ada masalah, ya dikasih wortel, dikasih gula-gula. Maka semua partai politik bergabung menjadi satu, harapannya tidak ada calon lain yang bisa dicalonkan. Tetapi ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan konteks DKI 7,5% bisa mencalonkan, dan itu dimanfaatkan oleh PDIP. Sementara sesungguhnya ada 8 partai yang bisa mencalonkan sendiri dalam konteks DPRD DKI. Jadi semua partai politik dari 11 itu 8 bisa mencalonkan sendiri, kecuali Demokrat, Perindo, dan kemudian P3 yang tidak bisa langsung mencalonkan diri. Tapi Demokrat hampir 7,5% juga. Nah, saya menganggap karena tidak ada fairness di dalam proses berpilkada di DKI, maka ekspresi warga yang ingin melawan oligarki politik atau kartel politik adalah hal yang sah-sah saja, dan itu adalah hak politik kita semua. Yang paling penting adalah kita tidak menjanjikan uang, tidak menjanjikan barang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk memilih gercos, ya, atau memilih golput. Dan juga kita tidak mengintimidasi atau melakukan pressure, penekanan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk mengikuti kita dalam memilih di pilkada DKI. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti akan kita bedah di dalam tanya jawab. Tetapi saya tahu ada suara lain yang mengatakan, suara dari tempat lain ya, kalau seandainya kita golput atau gercos, maka akan ada yang diuntungkan katanya. Nah, saya, kawan-kawan semua, ibu dan bapak sekalian, tidak sedang melakukan kalkulasi politik, tidak sedang berdagang. Yang saya sampaikan adalah hati nurani bagaimana melawan kartel politik dan oligarki. Itu saja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung belati.